Shalom, nama saya Tommy. Saya beribadah di GBI Keluarga Allah Soho Capital Jakarta. Berawal di tahun 2018, di mana usaha yang saya bangun selama kurang lebih 13 tahun itu berakhir bangkrut. Sebelum kebangkrutan itu terjadi, saya berusaha dengan kekuatan saya, bagaimana caranya supaya usaha saya tetap berjalan dengan cara meminjam modal uang kepada bank yang ada. Namun itu bukan menambah usaha saya maju, melainkan menjadi jerat bagi saya karena saya tidak mampu untuk mengembalikan utang tersebut, dan hal tersebut saya sembunyikan dari istri saya. Saya tahu ternyata suami saya terlilit hutang. Dari situ mulai saya menjadi kecewa karena ditutup-tutupi. Ketahuan satu hutang, kita bertengkar, terus ketahuan lagi ternyata banyak beberapa pinjaman kartu kredit. Jadi bukan hanya satu kali, sehingga menumpuk. Dan hubungan keluarga kami mulai renggang karena pertengkaran-pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari. Tahun 2019 saya udah nggak kerja, udah di rumah aja, udah nggak ada pemasukan, udah nggak ada. Jadi istri itu merasa kecewa sama saya karena dia yang ngebayarin utang-utang saya, karena saya kan banyak dikejar kolektor waktu ya, debt kolektor dikejar-kejar. Jadi dia yang kerja, dia yang bayarin utang saya gitu. Kemudian pada tahun 2020 awal saya bertekad untuk mencari wajah Tuhan. Saya banyak mendengarkan khotbah-khotbah, mencari khotbah-khotbah di YouTube, dan saya menemukan khotbah dari Ibu Nita, di mana setiap kali saya mendengarkan, saya merasa roh dan iman saya itu dibangkitkan. Awal Februari pertama kali saya beribadah di GBI Keluarga Allah Soho Capital Jakarta. Di sana Pastor Joe menyampaikan firman Tuhan tentang 7 pilar perjanjian berkat. Saya merasa saya harus masuk ke dalam perjanjian berkat itu untuk saya menerima mujizat. Kemudian pada saat Pastor Joe menyampaikan tentang persepuluhan, saya merasa ditegur oleh Tuhan karena selama ini saya tidak memberikan perpuluhan sejak kondisi keuangan saya sulit. Setelah itu saya menghitung persepuluhan yang harus saya berikan, dan jumlahnya hanya sekitar 55.000. Di situ saya merasa malu, tapi Roh Kudus berkata di dalam hati saya, yang Tuhan kehendaki itu adalah ketaatan. Tuhan tidak melihat jumlah nilai uang yang harus saya berikan berapa. Setelah suami saya perpuluhan, saya juga kan mendengar firman dari Pak Jo. Saya juga tergerak mau memberikan perpuluhan, namun terjadi pergumulan kapan ya saya harus perpuluhan, karena memang kondisinya kan kurang gitu. Saya bergumul, apakah perpuluhan itu nanti ya kalau hutang saya sudah lunas, apakah kalau Tuhan memberkati kami. Jadi apakah sekarang aja kurang gitu. Kemudian dalam pergumulan itu saya mendapat rema di Maleakhi 3 ayat 10, terutama di part yang bahasa Inggrisnya bilang that you will not have room enough for it. Jadi saya berpikir that you nggak bisa lagi menampung blessingnya itu seperti apa ya Tuhan. Di situ saya nggak terpikir seperti apa, tapi karena Tuhan memberikan rema itu, saya percaya. Akhirnya di akhir Februari saya terima gaji saya, bayar cicilan, kebutuhan rumah tangga, tinggal sisanya pas banget untuk perpuluhan. Jadi sampai saya bilang sama suami saya, minggu depan mungkin kita nggak bisa ke gereja lagi karena udah nggak ada uangnya lagi. Kalau misalnya mau beli bensin, mau ngisi e-tol, itu kemungkinan sudah habis uangnya. Tapi kami bersuka cita dan nggak khawatir nanti besok makan apa gitu ya. Jadi hari itu saya tetap perpuluhan dan bersuka cita sekali. Kemudian setelah beberapa hari istri saya memberikan persepuluhan, saya ditawari oleh teman saya untuk menjual hand sanitizer yang dia punya. Akhirnya saya mulai menawarkan kepada teman-teman saya, dan di luar dugaan dalam hitungan 1 jam saya bisa menarik pembeli sehingga saya menjual produk
bisa menjual produk lebih dari ratusan buah. Pada hari yang sudah dijanjikan, saya ingin mengambil hand sanitizer tersebut, tapi ternyata barangnya nggak ada, kosong sama sekali gitu. Saya bingung dan saya cerita kepada istri saya bahwa barangnya nggak ada. Terus saya bilang sama suami, kenapa kita nggak bikin sendiri? Karena kan saya sekolahnya juga apoteker. Jadi saya bilang, udah kita bikin sendiri aja. Saya bawa dalam doa, Tuhan berkati bisnis yang baru. Kalau Engkau memberkati usaha kami, aku akan memberikan bukan cuma perpuluhan, tapi 20% dari keuntungan yang kami dapat. Terus Tuhan Roh Kudus teguhkan, yakinkan, akhirnya kami mulai usaha itu. Sampai orderan itu banyak sekali karena kami menggunakan online shop, dan orderan tuh bener-bener banyak sekali sampai saya bilang sama suami saya, udah tutup dulu aja online shopnya, jangan terima orderan karena kita sudah nggak sanggup. Pertama kami dibantu 1 orang, kemudian kami dibantu 3 orang, tetap nggak sanggup untuk memenuhi orderan yang masuk. Dibantu 5 orang, tetap nggak sanggup. Saya sampai bilang sama suami saya, sampai kita nggak tidur pun ini orderan nggak akan kekejar. Jadi saya tuh benar-benar ngerasain that you will not have room enough for it, for the blessing. Itu benar-benar saya alami. Ya, rema yang Tuhan berikan itu benar-benar nyata jadi daging. Saya juga mengajak seluruh jemaat GBI Keluarga Allah bahwa di tahun kemuliaan Tuhan ini Tuhan sudah membukakan lebar-lebar pintu mujizat, pintu berkat bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menangkap firman Tuhan dengan setia, melakukan dengan setia. Apapun kondisi kita, kita percaya bahwa tahun ini kita akan menerima mujizat asalkan kita tetap